Oras Amang Oras. bersama Amang Ambarita, Amang Simbolon, Amang Manalu ya. Iya. Amang kita kan ada ini di Demplot ya, pertanian lah ini, di kebun. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan informasi tentang Demplot ini, Amang Ambarita? Demplot ini kan kita kan ada bentuk di sini KTH. Iya. KTH Family, kelompok tani hutan family. Jadi kita kerjasama dengan TPL. Jadi maksudnya nanti ke depannya TPL membina petani untuk meningkatkan ekonomi pertanian. Iya. Dan ini kami didampingi juga oleh PMK Kota Jakarta, seperti Pak Alung, Guru Arianja, Bapak Pandiangan. Pak Alung lah sebagai teknisnya untuk mengajari kami mulai pembibitan sampai nanti pasca panen. Inilah persentuhan di Nagori ini yang disebut Demplot KTH Family. Jadi kami banyak memang mendapat pelajaran dari Bapak itu. Kami kan petani sebelumnya, selama ini memang petani, dasarnya petani. Tapi banyak ilmu-ilmu yang dikasih Bang Alung, mulai dari pengolahan, terutama yang paling kami dapat, yang paling berkenan adalah pengolahan pupuk organik. Pupuk organik. Nah, yang selama ini kan pupuk kimia, apalagi kan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi pun susah, langka. Jadi Bapak itu menerapkan nanti sama untuk memakai pupuk organik. Oke, bahan-bahan pupuk organik yang disarankan Pak Alung dari mana aja? Dari apa aja? Bahan-bahannya bisa dari kotoran hewan, bisa dari rumput-rumput yang ada di sekitar sini, yang ada di Sihapora sini. Nanti dikelola, dikasih bahannya untuk seperti M4, pembusuk dan lain-lainnya, fosfor, molase seperti itu. Nah, jadi cara pengolahannya belum, karena ini masih lanjut berjalan nanti nih. Ini berarti masih awal ya? Masih awal. Ini kapan dimulai Demplot ini? Ini baru bulan berapa ya? Bulan April. April ya? Ya, April. Oke, Amang Ambarita, ini kan masih hal yang baru dalam metode pertanian yang dilakukan dari desa Nagori, Sihapora sini. Kira-kira yang agak berbeda dari yang Amang-amang lakukan selama ini, apa yang agak berbeda? Perbedaannya menurut yang kita alami nanti di awal ini ya. Iya. Perbedaannya hanya pemakaian penyemprotan cara pengolahan tanah, pembuatan pupuk kompos organik, dan juga penyemprotan bakteri tanah. Bakteri tanah. Nah, bakteri ini kan sering gagal kita panen. Rupanya tanah itu ada mengandung bakteri. Kita tak tahu selama ini. Itu sangat penting memang. Jadi menurut Pak Alung, apa yang kira-kira membuat gagal, contohnya tanaman-tanaman cabai lah? Apa kira-kira waktu itu yang disarankan? Yang pertama kan kita tidak tahu bahwa tanah mengandung bakteri. Iya. Yang selanjutnya terus kita penggunaan kompos, kadang kotoran hewan itu belum matang sudah kita pakai. Jadi itu harus dimatangkan dengan mulasenya, fosfor, atau dengan cara ada bahan-bahannya ada. Jadi pembusukan ya harus dibusukkan dulu sampai steril baru kita pakai. Jadi artinya harus dimasak dulu lah ya. Harus dimasak dulu. Diolah, difermentasi. Difermentasi ya. Iya, seperti itu. Difermentasi ya. Oke. Artinya ini kan Pendeta Alung yang dia ahli pertanian datang ke tempat ini. Sudah berapa kali dia datang ke tempat ini? sesuai dengan kunjungannya, satu kali hanya memberikan pengarahan secara sepintas. Kedua menginap. Tinggal di sini. Tinggal. Terus langsung praktek. Ya. Ada prakteknya? Ada. Prakteknya inilah yang disarankan untuk kami kerjakan. Oke. Sebelumnya pakai mulsa nggak kalau tanam cabai Bapak Amang-amang? Sebagian ada, sebagian biasa aja. Biasa aja ya. Tapi cara pengolahannya mulai dari pengolahan tanahnya, pemakaian pupuk organiknya, pemakaian pupuk kimianya sesuai pengalaman umum. Oke. Tapi setelah Pak Alung datang, beliau sarankan, iya, begini caranya. Kalau kalian mau tahu nanti hasilnya, bikin pembuktiannya. Iya. Dengan pembuktian ini ada beberapa hamparan ini mulsa ini. Kalau tidak kami salah ingat, ada 3 bentuk ini cara pemakaian pupuk organiknya. Jadi masing-masing beda ya? Beda. Untuk melihat nanti. Iya, ada yang pakai fosfat, ada yang pakai sekam, iya, ada yang pakai mulasi.
Jadi nanti kelihatan mana yang paling bagus. Iya. Tapi dasar utamanya semua kompos kotoran ternak, pupuk kandang. Ya. Kalau cara pembibitannya? Kalau pembibitan itu kita campur tanah, pasir, dan apa itu? PTO. PTO. Ya. PTO. Jadi Itu apa aja? Itu pupuk organik. pupuk organik yang jenisnya PTO. Oh, pupuk organik. Yang ya. itu yang dikasih oleh Pak Rubentul. yang dari Dari direkomendasikan TPL lah itu, dari yang TPL. direkomendasikan dari TPL. Setelah itu kita campur, kita ukur dengan alat HO meter. HO meter kan dikasih sama satu ke kami. Oke. Dengan cara penggunaannya. Artinya ini kan memang Demplot ini diperuntukkan untuk kelompok tani hutan ya. Iya, Yang KTH ada di Family ya. Si Haporas. Di siapa? Kira-kira berapa banyak anggotanya, Pak Amrita? Anggota KTH Family ini 41 orang. 41 kakak lah. kakak ya. Kira-kira apa yang dikasih bantuan dari TPL selain tadi mendatangkan pelatih pertanian dari Jakarta? Untuk Demplot ini yang sudah diberikan untuk pertanian ya. Nah, Yang pernah diberikan yang pertama bibit kopi. bibit kopi. Waktu Bu Tasya di sini sebanyak 1.800 pokok. Dan sudah yang panen, ada yang mulai panen. Yang kedua inilah Demplot ini. Ini Ya. di modali TPL ini banyak yang dikasih. Apa yang Mulsa, pupuk PTO 1 ton, Ya. pupuk organik PTO 1 ton, mulsa 2 gulung, terus semprotan 1 biji, pupuk NPK Mutiara 50 kilo. 50 kilo ya. Ya. Dan biaya pengolahannya juga dikasih oleh Pak Robenton itu. Ya, harapan kami rencana ini ke depan ya harus lebih baik lah, berhasil untuk KTH Family Haporas, dan itu harapan kami. Dan itu juga pun kami tetap minta dampingan dari TPL. Itu harapan kami. Desa Haporas terdiri dari 5 dusun. Kalau kakak saya dapat dari pemerintahan desa 217 kakak. 217 kakak ya. Jadi yang masuk KTH 41 Masuk KTH ya. 41. Oke. Karena itu ada rencana mau 2 KTH di sini. Jadi sementara orang KPH bilang KPH 2 shelter, udah 1 aja kalian nggak kayak itu. Jadi akhirnya yang terbentuk 1. Desa Haporas ini satu komplek lah atau ring 1 dari TPL sektor Aeknoli. Oke. Seperti apa komunikasi dengan orang-orang TPL selama ini? Amang, komunikasi lancar nggak? Komunikasi amang-amang dengan orang TPL? Kalau komunikasi sama orang-orang TPL ya baik. 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 Kalau ada permintaan, contohnya dari desa ini ke mereka, seperti apa tanggapannya? Kalau kita biasanya yang melakukan permintaan itu Bapak Panghulu, Iya. pemerintahan desa untuk pembangunan desa seperti itu. Iya. Kalau yang Amang lihat sebagai warga seperti apa? Apakah lancar atau apa namanya? Ya, sering nggak dapat bantuan desa ini? Tahu kami ya sering dapat bantuan desa. Ya, dari dulu memang bagus hubungan ke TPL. Ke TPL ya? Iya. Oke. Bahkan kita juga mantan dari dalam. Mantan apa nih? Mantan karyawan juga? Karyawan iya, kontraktornya iya. Oh, bantuan-bantuan apa lagi yang kira-kira dibutuhkan di desa Haporas? Kalau harapan kami ya yang pertama ya TPL maju lah dulu. Ya. Kalau maju punya uang kami minta bantuan ya dikasih lah sesuai permintaan. Jangan artinya kami permintaan itu dikasih separuh. Ya kalau kami minta infrastruktur total pengerasan jalan 1 km ya dipenuhi lah 1 km seperti itu. Jangan dikasih tanggung. Gitu. Jangan tanggung ya. Ya. Kalau boleh kami tambahkan, harapan kami untuk TPL, mohon diperhatikan pengertian dan jalan pikiran masyarakat Haporas, yaitu kalaupun ada yang memohon permintaan atas nama pribadi, atas nama kelompok, mohon ditanggapi, tapi diperhatikan tujuannya kemana. Iya. Secara umum kami minta perhatian PT TPL untuk warga Haporas, Daguri. Tolong diperhatikanlah untuk kebutuhan masyarakat umum.